Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novia Andiasari, nomor induk 2014-764. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang komputer yang pernah dijelaskan pada pertemuan pertama waktu itu. Jadi istilah komputer mempunyai arti yang sangat luas bagi setiap orang. Istilah komputer diambil dari bahasa Latin yang berarti menghitung. Jadi komputer itu adalah sebuah alat elektronik yang dijalankan dengan instruksi-instruksi dan prosedur yang disimpan di dalam memori. Lalu ada yang disebut dengan data. Data adalah fakta-fakta yang dikumpulkan untuk selanjutnya diproses menjadi sebuah informasi. Dan informasi itu adalah hasil dari data yang telah diproses sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Jadi para user memasukkan data yang akan diinput melalui input device, lalu akan diproses oleh komputer dan hasilnya akan dikeluarkan melalui output device yang berupa informasi. Berikut ini saya akan menyebutkan komponen-komponen komputer. Yang pertama, input device. Input device itu adalah perangkat yang digunakan user untuk memasukkan data. Contohnya seperti keyboard, mouse, joystick, touchpad, dan lain-lain yang gambarnya bisa kalian lihat pada postingan kami. Lalu ada output device. Output device adalah perangkat yang digunakan untuk menampilkan informasi dari data yang telah dimasukkan pengguna. Contohnya bisa seperti speaker, printer, scanner, ataupun monitor. Yang ketiga ada system unit, atau yang sering kita ketahui dengan CPU. Sebuah tempat yang berisi komponen elektronik dari komputer yang digunakan untuk memproses data. Lalu selanjutnya ada storage device. Artinya perangkat yang digunakan untuk menyimpan data-data, konstruksi, dan informasi untuk digunakan di lain waktu. Contohnya seperti hard disk, flash disk, DVD, VCD, Blu-ray, dan lain-lain. Yang terakhir ada communication device. Sebuah perangkat yang memungkinkan komputer menerima dan mengirim data ke komputer lain. Setelah itu ada beberapa keuntungan dan kerugian dari menggunakan komputer. Yang pertama, saya akan menyebutkan keuntungannya. Komputer dapat membuat pekerjaan kita menjadi lebih cepat, bisa dipercaya, konsisten, dan bisa disimpan dengan mudah. Selanjutnya ada beberapa kerugian dari menggunakan komputer. Dengan menggunakan komputer, kita bisa mendapatkan resiko kesehatan, seperti mata yang bisa rusak dengan terlalu sering melihat ke layar komputer. Terus, pelanggaran privasi, keamanan publik, serta menjadi sampah elektronik. Strategi mengurangi dampak komputer terhadap lingkungan yaitu salah satu caranya dengan green computing, yaitu suatu ilmu atau penerapan tentang bagaimana kita menggunakan sumber daya komputer atau perangkat elektronik yang kita miliki secara efisien dan ramah lingkungan. Strategi dari green computing, kita bisa mendaur ulang komputer yang tidak digunakan lagi, terus memperpanjang umur komputer, bisa menyumbangkan atau membuang dengan benar komputer yang tidak digunakan lagi. Dengan menggunakan komputer, komunikasi bisa menjadi lebih mudah. Kita bisa berkomunikasi lewat komputer itu karena adanya network atau jaringan. Network atau jaringan itu adalah sekumpulan komputer dan perangkat yang terhubung satu sama lain dengan atau tanpa kabel melalui perangkat komunikasi. Lalu kita bisa berkomunikasi karena adanya internet atau interconnection networking. Seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan protokol. Berikut ada beberapa alasan orang-orang menggunakan internet. Satu, untuk komunikasi, untuk mengakses informasi, untuk mengunduh, bisa juga untuk hiburan, menyebarkan informasi, mengakses web, dan jual beli online, dan yang terakhir bisa bank and invest. Ada beberapa aplikasi perangkat lunak. Aplikasi perangkat lunak itu adalah suatu subkelas atau perangkat lunak komputer
yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna, contohnya seperti Photoshop, Corel, Microsoft Office, ada juga games. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.